Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan sejarah kerajaan-kerajaan Islam di Papua. Kerajaan Islam di Papua, Waigeo, Matagar, Selawati, dan Rumbati. Anggota kelompok Aulia Ika Florentin Catur Saputri Desita Nirma Al-Qurana Mentari Nurvitasari. A. Kerajaan Waigeo. 1. Lokasi. Kerajaan Waigeo berada di Kepulauan Raja Ampat, Papua Barat yang berpusat di Wayai Pulau Waigeo. 2. Proses masuknya Islam di Kerajaan Waigeo. Agama Islam di Kerajaan Waigeo berkembang di Kerajaan Maluku karena pada abad ke-15 terjadi perebutan kekuasaan atas wilayah Kepulauan Raja Ampat oleh dua kerajaan besar, yaitu Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore. Setelah berhasil dikuasai oleh Sultan Bacan yang merupakan Kesultanan Islam dari Maluku pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Al-Baqir, namun Thomas Arnold dalam bukunya menyebutkan bahwa Raja Bacan yang pertama kali masuk Islam dan menyebarkannya adalah Zainal Abidin yang memerintah pada tahun 1521. Islam pertama kali masuk ke Papua Sultan Ibnu Mansur atau yang terkenal dengan gelar Sultan Tidore X atau Sultan Papua I, memimpin ekspedisi ke daratan Tanah Besar atau Papua. Sultan Ibnu Mansur kemudian mengangkat Kaichel Patrawer, putra Sultan Bacan dengan gelar Komalo Gurabesi, dan dia dikawinkan dengan putrinya yang bernama Boki Tayyibah. Setelah itu berdirilah 4 kerajaan di 4 pulau besar di gugusan Kepulauan Raja Ampat. Salah satunya adalah Kerajaan Waigeo. Perlahan agama Islam mulai menyebar di Kerajaan Waigeo dan menjadi agama resmi di kerajaan tersebut, sehingga Kerajaan Waigeo hingga kini dikenal sebagai salah satu kerajaan Islam yang memiliki pengaruh terhadap perkembangan Islam di tanah Papua. 3. Sistem pemerintahan. Kekuasaan Kerajaan Waigeo yang berhasil sering disebut dalam sejarah adalah Ganzun yang berkuasa pada tahun 1900 sampai 1918. Kerajaan Waigeo masuk dalam wilayah kekuasaan Bacan dari Kesultanan Maluku, maka sistem pemerintahan yang berlaku adalah tunduk kepada Bacan. 4. Kehidupan sosial budaya. Masyarakat Kerajaan Waigeo selalu menjunjung tinggi rasa sosial, saling membantu tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Karena kerajaan tersebut termasuk kerajaan Islam di Papua, maka masyarakatnya juga hidup dengan syariat dan hukum yang berlaku dalam agama Islam. 5. Ekonomi. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat di Kerajaan Waigeo adalah berdagang karena tanah Papua memiliki kekayaan alam berupa tambang dan rempah yang sejak dulu menjadi incaran para pedagang. Sedangkan sistem ekonomi di daerah pesisir Waigeo didominasi oleh nelayan dan kegiatan bahari lainnya. 6. Akhir kerajaan. Penyebab runtuhnya Kerajaan Waigeo dipengaruhi oleh beberapa peristiwa atau konflik. Yang pertama adalah masuknya Belanda ke wilayah Papua pada abad ke-17. Konflik tersebut baru berakhir setelah terjadinya peristiwa Trikora. Sebab yang kedua adalah adanya konflik agama, walaupun nenek moyang agama Islam telah terlebih dulu masuk ke Papua. Namun dengan adanya pembunuhan di mana-mana, umat Islam terpaksa mengikuti ajaran Nasrani. Paham misionaris dari Katolik dan Protestan yang juga telah masuk ke wilayah ini. 7. Peninggalan. Di antara bukti peninggalan tersebut adalah Masjid Tunasgen di Fak Timur, Masjid Tubir Seram di Kabupaten Fak-Fak, dan Masjid Kepatimburak di Kampung Patimburak. B. Kerajaan Misol. 1. Lokasi. Kerajaan Misol berada di kawasan Raja Ampat, Papua Barat, tepatnya di Pulau Misol. 2. Proses masuknya Islam di Kerajaan Misol. Kesultanan Tidore menyebutkan bahwa pada tahun 1443, Sultan Ibnu Mansur atau Sultan Tidore X, Sultan Papua I, memimpin ekspedisi ke daratan Tanah Besar Papua. Setelah tiba di Pulau Misol dan Raja Ampat, Sultan Ibnu Mansur mengangkat Kaichel Patrawar, putra Sultan Bacan dengan gelar Komalo Gurabesi, yang dinikahkan dengan putrinya yang bernama Boki Tayyibah. Dari situlah Kesultanan Tidore memperluas pengaruhnya dengan mendirikan 4 kerajaan Islam, yaitu Selawati, Misol, Batanta, dan Waigeo. Ada pula pendapat yang mengatakan Islam di Pulau Papua berasal dari Bacan. Menurut Thomas Arnold, Raja Bacan yang pertama kali masuk Islam adalah Zainal Abidin yang memerintah tahun 1521. Pada masa ini, Bacan telah menguasai suku-suku di Papua serta pulau-pulau di sebelah barat lautnya, seperti Waigeo, Misol, Waigama, dan Selawati. Sultan Bacan kemudian meluaskan kekuasaannya hingga ke semenanjung Orin Fak-Fak di barat laut Papua tahun 1606. Mulai pengaruhnya para pedagang Muslim pada pemuka masyarakat di pulau-pulau kecil itu lalu memeluk agama Islam. 3. Sistem pemerintahan. Kerajaan Misol, sistem pemerintahannya dipimpin oleh seorang raja. Beberapa nama yang pernah menjadi raja beragama Islam di Kerajaan Misol antaranya Abdul Al-Majid tahun 1872 sampai 1904, Jamal ad-Din tahun 1904 sampai 1945, dan Bahar ad-Din de Kambo.
4. Kehidupan sosial budaya. Islam dikembangkan oleh pedagang-pedagang Bugis melalui Banda. Sistem sosial kerajaan Islam di Papua menganut sistem hukum Islam. Ada beberapa kampung yang ada di Pulau Misol menunjukkan bahwa Islam telah berkembang di wilayah ini. Terlihat dengan temuan bekas-bekas masjid tua pada beberapa kampung yang dilakukan survei. Selain itu, sebagian masyarakat Pulau Misol menganut agama Islam. 5. Ekonomi. Sistem ekonomi kerajaan Misol didominasi oleh kegiatan perdagangan. Hal ini dikarenakan Papua kaya akan hasil tambang dan rempah-rempah sehingga daerah ini menjadi incaran para pedagang. Untuk daerah pesisir didominasi oleh nelayan. Sistem ekonomi kerajaan Misol maritim, perdagangan, dan agraris. 6. Akhir kerajaan. Penyebab runtuhnya kerajaan Misol di Papua itu karena terjadinya pertentangan antara keluarga kerajaan atau bangsawan, kurangnya pemimpin yang berwibawa, masuknya kekuasaan baru atau masuknya bangsa-bangsa barat ke Indonesia yang membawa agama Nasrani ke Indonesia. 7. Peninggalan. Terdapat living monument yang berupa makanan Islam, naskah dan teks kuno peninggal pada masa Raja Ampat, manuskrip kuno berhuruf Arab dengan ukuran yang berbeda-beda, Masjid Patimbura yang didirikan di Tapi Teluk Kokas. C. Kerajaan Fatagar. 1. Lokasi Kerajaan Fatagar. Kerajaan Fatagar adalah kerajaan Marga Uswanas terletak di Merapi, sebelah timur kota Fakfak, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. 2. Proses masuknya Islam di Kerajaan Fatagar. Salah satunya yang menjadi latar belakang masuknya Islam di Fakfak adalah kehadiran para pedagang muslim di pesisir Fakfak pada masa Kesultanan Tidore sekitar abad ke-16. Para pedagang ini mencari komoditas Fakfak yaitu pala, burung cendrawasih, kulit kayu masohi, dan biota laut atau teripang, mutiara, telur ikan terbang. Para pedagang muslim ini mendirikan pusat perdagangan di Semenanjung Onin. Sebagian para pedagang ini menetap dan menikah dengan perempuan setempat. Pelaut Spanyol Luis Vaz de Torres yang berlayar ke pesisir barat Papua 1606 dalam laporan perjalanannya menyebut sudah banyak orang Islam di Fakfak. 3. Sistem pemerintahan Kerajaan Fatagar. Awalnya Kerajaan Fatagar berada di Onin, namun akibat konflik dengan Kerajaan Rumbati, kerajaan ini berpindah ke Pulau Ega. Selanjutnya berpindah kembali ke Merapi hingga sekarang. Raja pertama bernama Maraitat. Dalam masa kekuasaan Tidore, raja merupakan agen dagang bagi kepentingan Tidore dan tunduk kepada Tidore. Setelah Belanda berkuasa, para raja dikukuhkan oleh Belanda dan diberi gaji. Mereka menjadi mitra bagi pemerintah Belanda. Walaupun hampir dalam segala aspek Belanda campur tangan, pada tahun 1880-an adalah salah satu kerajaan yang paling penting di daerah Fakfak. Pada saat itu orang Papua berhak pergi untuk tinggal di Pulau Seram, di mana mereka juga mempunyai keluarga di sana. Namun nenek moyang dari Raja Fatagar kembali dan dinobatkan yang cukup baik dan bijaksana. Kini dia adalah politisi penting di Kabupaten Fakfak, yaitu Raja Said Arobi Uswanas dari Kerajaan Fatagar. Sebagian besar kerajaan di sini diperintahkan oleh dinasti keturunan dari dinasti Rumbati atau dibuat secara lokal semi kerajaan. Kemudian diindependen oleh Rumbati. Fatagar adalah salah satu akar kerajaan yang dinasti turunan dari dinasti Rumbati. Kehidupan sosial budaya. Ditinjau dari sistem sosial, pada umumnya masyarakat Papua sangat menjunjung tinggi kehidupan bersosial, dikarenakan nenek moyang mereka dahulu selalu hidup bersosial, bahkan hingga sekarang masyarakatnya pun demikian. Contohnya yang sering muncul di khalayak yaitu di dalam acara keagamaan, misalnya antara agama Islam dan Kristen, mereka mengerjakan secara bersama-sama dan tidak membedakan antara agama Islam dan Nas. Sedangkan sistem sosial kerajaan Islam di Papua menganut sistem hukum Islam, di mana pengadilannya harus sesuai syariat Islam. 5. Ekonomi. Sistem ekonomi di kerajaan Papua didominasi oleh perdagangan karena daerah Papua memiliki kekayaan tambang dan rempah sehingga daerah ini perekonomiannya didominasi oleh nelayan. 6. Akhir Kerajaan Fatagar. Setelah Belanda masuk pada abad 17-an, Belanda sangat menginginkan wilayah Papua, terutama Papua Barat. Bahkan sejarah mencatat Papua Barat baru dapat diselesaikan setelah peristiwa Trikora dengan mengirimkan kapal tempur lainnya dan untuk mengusir Belanda dari wilayah Indonesia. 7. Peninggalan Kerajaan Fatagar. Naskah-naskah dari masa Raja Ampat dan teks kuno lainnya yang berada di daerah beberapa masjid kuno di Fakfak ditemukan 8 manuskrip kuno berhuruf Arab, 5 manuskrip berbentuk kitab dengan ukuran yang berbeda-beda, yang berupa mushaf Al-Quran yang ditulis dengan tulisan tangan di atas kulit kayu dan dirangkai menjadi kitab. Menjadi keempat kitab lainnya yang salah satunya bersampul kulit rusa merupakan kitab hadis, ilmu tauhid, dan kumpulan doa. Masjid Patimbura yang didirikan di tepi Teluk Kokas, distrik Kokas, Fakfak yang dibangun oleh Raja Wertuer I.
D. Kerajaan Salawati. 1. Lokasi Kerajaan Salawati. Letak Kerajaan Salawati yaitu di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. Kerajaan Salawati dengan pusat kerajaan di Samate, Pulau Sulawesi Utara. 2. Proses masuknya Islam di Kerajaan Salawati. Muhammad Aminuddin Arfan, seorang tokoh muslim dari Kerajaan Islam Salawati di Papua di Pulau Mansinam, dibuang dan diasingkan ke Maros karena Salawati merupakan bagian dari kekuasaan Kerajaan Islam Ternate sesuai prosedur wilayah sebagai tamu yang akan berkunjung ke Papua. Mereka harus minta izin ke penguasa kawasan di Salawati yang merupakan bagian kekuasaan Ternate. Sembari membawa 2 orang misionaris berkebangsaan Jerman, Otto dan Geisler dengan kapal khusus berwarna putih, utusan Kerajaan Ternate pamit dulu dengan penguasa Kerajaan Salawati, sekaligus meminta beberapa orang untuk mendampingi misionaris yang akan dilakukan tugas penginjilan di Pulau Mansinam, Manokwari. Pulau Mansinam dipilih lantaran dianggap masih dihuni mayoritas animisme. Setelah 2 bulan barulah Muhammad Aminuddin Arfan kembali ke Salawati. Ironisnya, selang beberapa waktu setelahnya, Muhammad Aminuddin Arfan yang memang anti Belanda ditangkap dan diasingkan di Maros. Beliau tidak diperkenankan pulang dan dibiarkan di sana hingga wafatnya. Di sini liciknya para penjajah salibis. Mungkin karena kejadiannya demikian itulah maka perkembangan dakwah Islam di Papua menjadi amat lambat, bahkan mungkin pernah terhenti sama sekali. 3. Peristiwa pemerintahan Kerajaan Salawati. Persekutuan hukum adat di Raja Ampat jika dilihat dari sistem hubungan kekuasaan dapat dikategorikan dalam suatu kesatuan pemerintahan yang berbentuk konfederasi, yakni Konfederasi Persekutuan Hukum Adat. Bentuk konfederasi dimaksud ditandai dengan adanya hubungan kekuasaan secara vertikal dan beberapa persekutuan hukum pada salah satu persekutuan hukum dan disepakati bersama sebagai yang memegang kekuasaan tertinggi, terutama dalam hal melakukan hubungan eksternal persekutuan. Singkatnya, keberadaan persekutuan-persekutuan di negeri ini berlangsung dalam suatu kesatuan pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja besar atau Vanpel yang dilakukan berdasarkan atas landasan asal-usul dan fatanan. 4. Kehidupan sosial budaya Kerajaan Salawati. Pengaruh Islam terhadap penduduk Papua dalam hal kehidupan sosial budaya memperoleh warna baru. Islam mengisi suatu aspek kultural karena sasaran pertama Islam hanya tertuju kepada sosial keimanan dan keberadaan tauhid saja. Oleh karena itu, pada masa dahulu perkembangan Islam sangatlah lamban. Selain dikarenakan pada saat itu tidak ada generasi untuk mengeksiskan Islam itu di Pulau Papua dan mereka pun tidak memiliki wadah yang bisa menampungnya. Selain itu, para raja di Maluku, Fak-Fak, dan Kaimana masih membatasi peredaran agama Islam karena jangkauan saat itu masih susah dicapai. 5. Ekonomi Kerajaan Salawati. Pertambangan dipusatkan di Pulau Salawati, batu bara dan migas. Perkebunan dengan komoditas utama kelapa dalam dan kelapa sawit akan dipusatkan di Pulau Pam, Kofiau, dan Salawati. Keberadaan flora trop yang belum pernah ditemukan dapat kita peroleh di pulau seperti Pulau Salawati dan Batanta. Ikan pelangi yang ditemui di Sungai Dokter yang terdapat di bagian barat Pulau Salawati. 6. Akhir Kerajaan Salawati. Penyebab runtuhnya kerajaan di Islam di Papua itu karena terjadinya pertentangan antara keluarga kerajaan atau bangsawan, kurangnya pemimpin yang berwibawa, masuknya kekuasaan baru atau masuknya bangsa-bangsa barat ke Indonesia yang membawa agama Nasrani ke Indonesia. 7. Peninggalan Kerajaan Salawati. Berikut peninggalan Kerajaan Salawati, kerajaan yang berada di Papua, yaitu adanya living monument, tradisi lisan yang mencoretakan bahwa Islam pernah sampai Papua. 3. Masjid Tambura. Adanya masjid dan naskah-naskah kuno. Adanya 5 manuskrip kuno tentang mushaf Al-Quran. Kerajaan Rumbati. Lokasi Kerajaan Rumbati terletak di Semenanjung Onen, Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat. 2. Proses Islam masuk. Salah satu nama raja paling dikenal di kerajaan ini adalah Patipi yang sudah memerintah sejak lama di Kerajaan Rumbati. Raja Patipi memimpin pada dinasti kedua, di mana beliau selalu memperkenalkan agama Islam kepada masyarakat di Kerajaan Rumbati dengan cara yang baik. Rakyat pun sangat segan terhadapnya sehingga tak sedikit orang mulai menganut Islam meskipun bukan sebagai agama mayoritas di sana. Sistem pemerintahan. Para raja Kerajaan Rumbati menjalankan kekuasaan atas nama Sultan Tidore, sebab Sultan Tidore yang menganugerahkan gelar raja kepada para raja yang berkuasa di Semenanjung Onin. Yang memberi gelar raja kepada para raja di daerah pantai barat Papua adalah Sultan Tidore. Meskipun mereka diberi gelar raja, tetapi kenyataannya mereka hanyalah agen dagang dan pemungut pajak di wilayah kekuasaannya atas pemerintah dari Sultan Tidore.
Hal ini berarti para raja di wilayah itu berperan sebagai maklar dagang antara penduduk setempat dan Sultan Tidore. Dengan demikian, fungsi raja yang terutama bukan di bidang politik melainkan di bidang ekonomi untuk menunjang kepentingan Sultan Tidore. 4. Sosial budaya. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat menggunakan hukum Islam sebagai penghasil karya tulis yang baik. Beberapa orang berhasil memanfaatkan huruf Arab yang dibawa oleh agama Islam untuk menulis karya mereka dalam bahasa Melayu. 5. Ekonomi. Sebagian besar masyarakat di kerajaan ini bermata pencaharian sebagai perdagangan dan nelayan. 6. Akhir kerajaan. Akhir dari kerajaan Rumbati ini adalah runtuhnya kerajaan yang belum diketahui secara jelas penyebabnya. 7. Peninggalan. 1. Masjid Patimbura. 2. Terdapat living monumen yang berupa makanan Islam yang dikenal di masa lampau yang masih bertahan sampai hari ini di daerah Papua kuno di desa Saonek, Lampintol, dan Bio di distrik Waigeo. 3. Tradisi lisan masih tetap terjaga sampai hari ini yang berupa cerita dari mulut ke mulut tentang kehadiran Islam di bumi Cendrawasih. 4. Naskah-naskah dari masa Raja Ampat dan teks kuno lainnya yang berada di beberapa masjid kuno. 5. Di Fak-Fak, Papua Barat dapat ditemukan 8 manuskrip kuno berhuruf Arab. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.